Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Wahyuning Tias. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu cara pengembangan alat penilaian, yang kedua yaitu cara menyusun soal, yang ketiga yaitu contoh kisi-kisi soal, yang keempat yaitu contoh kartu soal. Yang pertama yaitu cara pengembangan alat penilaian. Penetapan alat teknik penilaian yang akan digunakan tergantung dari indikator yang dicapai. Untuk itu, teknik penilaian tergantung dari 1. Kelompok mata pelajaran, 2. Ranah yang akan dicapai. Yang tidak boleh ditinggalkan adalah perlunya penggunaan prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama yaitu penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran. A. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak, mulia, serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. B. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai. C. Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Yang kedua, ranah penilaian kurikulum tingkat. Satuan pendidikan merupakan penjabaran dari standar isi dan standar kompetensi lulusan. Di dalamnya memuat kompetensi secara utuh yang merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran. Teknik penilaian yang digunakan harus disesuaikan dengan karakteristik indikator, standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga yaitu teknik penilaian untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan beragam teknik, baik berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Teknik mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penilaian status kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik berupa domain kognitif, afektif maupun psikomotor. Yang kedua yaitu langkah-langkah penyusunan soal. 1. Pilih materi atau topik yang tepat untuk diangkat menjadi bahan ujian. 2. Tentukan dari materi atau topik terpilih tersebut bagian mana yang tepat untuk dijadikan soal dengan bentuk pilihan ganda atau